Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, mari kita awali kajian kita pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, sebelum kita melanjutkan kajian Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, saya akan menambahkan beberapa hadis bermasalah yang populer yang menyebar di bulan Ramadan. Hadis yang populer tetapi bermasalah di bulan Ramadan yang keempat adalah hadis yang berjudul tidurnya orang berpuasa itu beribadah. Jadi teks lengkap hadis tersebut adalah naumus shaim ibadatun wa samtuhu tasbihun wa amaluhu mudha'afun wa du'auhu mustajabun wa dhanbuhu maghfurun. Tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah, diamnya adalah tasbih, amalannya dilipat gandakan pahalanya, doanya dikabulkan, dan dosa-dosanya akan diampuni. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, akan tetapi di dalam hadis ini ada seorang perawi yang bernama Sulaiman. Perawi yang bernama Sulaiman ini adalah perawi yang memiliki dua keadaan. Mungkin dia adalah perawi yang sering membuat hadis palsu, atau perawi yang bernama Sulaiman ini adalah matruk, yaitu dia dituduh sebagai pembuat hadis palsu. Jadi hadis yang mengatakan tidurnya orang berpuasa adalah ibadah, diamnya adalah tasbih, amalannya dilipat gandakan, doanya dikabulkan, dan dosanya diampuni, hadis ini adalah hadis yang palsu, sehingga tidak boleh disebarluaskan kecuali disampaikan tentang kepalsuan hadis ini. Ini hadis palsu yang keempat. Lalu ada hadis yang cukup populer juga. Biasanya hadis ini disampaikan beberapa hari sebelum Idul Fitri, dan biasanya yang menyebarkan hadis ini adalah lembaga amil zakat.
Hadis yang bermasalah yang populer nomor 5 dari beberapa hadis yang telah saya sampaikan adalah hadis yang mengatakan Ramadan tergantung zakat fitrah. Hadis ini populer tetapi bermasalah juga. Teksnya berikut ini: Syahrul Ramadan mu'allaqun bainas sama wal ardi wa la yurfa'u illallah illa bizakatil fitri. Yang artinya ibadah bulan Ramadan tergantung antara langit dan bumi dan tidak akan diangkat kepada Allah kecuali dengan mengeluarkan zakat fitri. Hadis ini bermasalah. Jadi hadis yang mengatakan ibadah Ramadan seseorang tergantung kepada zakatul fitri, hadis ini adalah hadis yang bermasalah, sehingga tidak boleh diriwayatkan kecuali untuk disampaikan kelemahan hadis ini. Kenapa hadis puasa Ramadan tergantung kepada zakatul fitri bermasalah? Karena di dalam jalur periwayatan hadis ini ada seorang perawi yang tidak dikenal identitasnya, bernama Muhammad bin Ubaid. Di salah satu jalur periwayatannya Muhammad bin Ubaid itu tidak jelas siapa dia. Ada juga di jalur periwayatan yang lain ada orang yang bernama Abdurrahman bin Utsman. Dia menurut Imam Ahmad bin Hambal dan menurut ulama yang lain dia tidak bisa dijadikan pegangan. Jadi saya telah menyampaikan 5 hadis yang bermasalah. Hadis yang pertama adalah Ramadan diawali dengan rahmat, hadisnya bermasalah. Yang kedua, tidak makan kecuali lapar, juga hadis bermasalah. Yang ketiga, mengharapkan Ramadan setahun penuh, juga hadis bermasalah. Yang keempat, tidurnya orang berpuasa itu ibadah, juga hadis bermasalah. Dan yang terakhir, ibadah Ramadan tergantung dengan zakatul fitri pun juga hadis yang bermasalah. Sehingga kalau ada orang yang meriwayatkan hadis bermasalah ini dan dia tahu hadis ini bermasalah, berarti orang itu benar-benar orang yang memiliki masalah seperti itu, orang yang bermasalah nih. Oke, baik, kita masuk hadis Bulughul Maram, kitab jual beli, syarat dan larangan dalam jual beli, nomor hadis 684 hingga 685. Wa an Aisyah radhiyallahu taala anha, dari Aisyah semoga Allah meridhoinya, qalat, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-kharaju bid-dhamani, pengeluaran itu dengan tanggungan. Rawahul khamsah, hadis ini diriwayatkan oleh 5 imam. Wa dha'afahul Bukhari, hadis ini dilemahkan oleh Imam Bukhari. Wa Abu Dawud, dan dilemahkan oleh Imam Abu Dawud. Wa shahhahahu at-Tirmidzi, akan tetapi menurut Imam Tirmidzi hadis ini sahih.
wa Ibnu Khuzaimah. Begitu juga hadis ini sahih menurut Ibnu Khuzaimah, wa Ibnul Jarud dan Ibnul Jarud, wa Ibnu Hibban dan Ibnu Hibban, wal Hakim dan Imam Hakim, wa Ibnul Qattan dan Ibnul Qattan. Jadi ada sebuah hadis yang berbunyi al-kharaju bid-dhamani, pengeluaran itu dengan tanggungan. Kalau dibaca saja tidak diterangkan, biasanya tidak paham. Kenapa tidak paham? Maksud dari hadis ini apa? Jadi kalau kita belajar membaca kitab Bulughul Maram, itu sebaiknya ada dua. Satu, dibaca syarah atau penjelasannya, atau yang kedua ikut pengajian. Jadi hadis ini ada asbabul wurud atau sebab-sebab Nabi mengucapkan hadis ini. Kan kalau kita belajar tafsir ada namanya asbabun nuzul, sebab-sebab ayat ini turun. Kalau asbabul wurud, sebab-sebab Nabi mengucapkan hadis ini. Apa asbabul wurud dari hadis ini? Dikatakan bahwasanya anna rajulan ibta'a gulaman, ada seorang yang membeli seorang budak, fa'aqama indahu masyaallah, dan budak itu tinggal selama beberapa waktu bersamanya. Anna rajulan ibta'a gulaman fa'aqama indahu masyaallah ayyukima. Jadi ada seseorang yang membeli budak dan tinggal selama beberapa waktu bersamanya. Tsumma wajada bihi aiban. Kemudian pembeli budak itu mendapati ada cacat pada budak tersebut. Jadi ada orang membeli budak dan tinggal bersamanya beberapa waktu, lalu ternyata pembeli itu tahu budak tersebut memiliki aib. Fakhasamahu ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pembeli budak tersebut mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meminta kepada Nabi untuk memutuskan budak yang memiliki aib tersebut mau diapakan. Kemudian Nabi memutuskan faraddahu alaihi. Nabi memutuskan untuk mengembalikan budak tersebut kepada penjualnya. Faqala rajul, maka penjual budak tersebut mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, qad istaghalla gulami, wahai Rasulullah, pembeli budak saya itu sudah memanfaatkan tenaga dari budak saya. Maka seakan-akan dia mengatakan tidaklah patut, budak itu sudah lama ikut dengan pembeli, setelah beberapa waktu ternyata ada aibnya, kenapa dikembalikan padahal dia sudah memanfaatkan budak tersebut. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-kharaju bid-dhaman. Artinya apa? Keuntungan yang kamu ambil bergaris lurus dengan resiko yang akan kamu hadapi. Jadi Nabi mengatakan al-kharaju bid-dhaman. Keuntungan seorang pedagang itu berbanding lurus dengan resiko kerugian yang dia hadapi. Nah, saya terangkan dulu satu persatu dari hadis ini.
Yang pertama Bapak Ibu, di dalam jual beli barang yang cacat, di dalam jual beli barang yang cacat ini memiliki beberapa keadaan. Yang pertama, pembeli tahu barang itu cacat dan penjual pun tahu barang itu cacat, maka pembeli tidak boleh komplain atas barang cacat yang dia belinya. Kenapa? Contoh, ada orang jual beli rosok. Nah, yang namanya barang rosok pasti barangnya cacat. Maka seorang pembeli yang sudah tahu dia itu membeli barang yang rosok, maka dia tidak diperbolehkan komplain. Namanya saja jual beli barang rosok. Contoh contoh yang kedua, jual beli mobil yang bekas tabrakan. Jual beli mobil bekas tabrakan teng jembatan Semanggi. Jembatan Semanggi niku Pasar Kliwon menuju ke Bekonang. Itu di bawah jembatan banyak mobil-mobil bekas tabrakan. Ya memang sengaja dibeli. Kenapa dibeli? Ya karena barang yang masih bisa dipakai bisa dijual kepada pihak lain. Akan tetapi orang yang membeli mobil bekas tabrakan, mobilnya penyok. Contoh, saya adalah pedagang ulung, jual beli spare part. Nah, ini ada mobil kecelakaan Avanza, nek harga normalnya 100 juta, karena ini mobilnya bekas kecelakaan, saya beli 20 juta. Nah, karena saya tahu barang yang saya beli itu barang yang cacat, penjual pun tahu barang yang dia jual adalah barang cacat, maka pembeli tidak diperkenankan untuk mengkomplain karena sudah tahu barang itu adalah barang yang cacat. Itu yang pertama. Lalu keadaan yang kedua adalah penjual tahu barang yang dijual itu adalah barang cacat, akan tetapi pembeli tidak tahu. Ternyata barang yang dijual itu barangnya adalah barang cacat, dan penjual itu menyembunyikan kecacatan barang tersebut. Jadi penjual niku lihai, niku omongane lunyu. Pokoknya omongane lunyu niku. Pokoknya angger dodolan niku lunyu omongane. Karena omongan niku lunyu, terus nek ngerayu pembeli nggih elok banget. Lah, pembeli ini nggih lugu. Dadi wong lugu ketemu wong gedabrus niku nggih cocok nih. Nah, niku wong lugu ketemu karo wong gedabrus niku cocok sak klop. Nah, niku. Lah, kalau penjualnya tahu dia memiliki barang yang akan dijual adalah barang yang cacat dan dia menyembunyikan kecacatan barang tersebut, namun pembelinya tidak diberitahu, lalu setelah beberapa waktu pembeli itu ternyata mengetahui cacat tersebut, maka pembeli tersebut berhak untuk mengembalikan barang yang dia beli kepada penjual tersebut. Kenapa? Karena penjual tersebut telah menutupi cacat dari barang dagangannya. Itu harus dikembalikan. Mau tidak mau pembeli harus bertanggung jawab. Lah problemnya kalau penjual tersebut mboten nate ngaji. Dia pikirannya hanya untuk mengambil untung saja, tidak mau mengambil rugi. Lah jadinya kadang-kadang malah dadi rame nih. Pembeli ini lugu, dia pusing tidak tahu, setelah sampai rumah dia baru sadar. Nah, itu penjualnya barangnya dan uangnya pun dikembalikan utuh sebagaimana semisalnya itu. Jadi itu yang kedua.
Yang jadi problem apa? Yang jadi problem adalah pembelinya lugu, penjualnya lugu. Ini penjualnya tidak tahu kalau ternyata barangnya ada cacatnya. Pembelinya pun juga tidak tahu ternyata ada barang cacatnya. Nah, terus bagaimana solusinya? Solusinya sebaiknya dimusyawarahkan di antara penjual dan pembeli yang lugu tersebut. Ini karena lugu niki Pak guru agama badene ngedol mobil Avanza, mesin mboten mudeng, bodi mesin mboten mudeng. Sing numbas koncone sama-sama guru agama, tidak mudeng mesin, mboten mudeng bodi. Lah nggih sama-sama ndak tahu. Kalau ada problem bagaimana? Sebaiknya dimusyawarahkan. Nah, lalu Bapak Ibu yang kami hormati, akan tetapi yang namanya cacat barang itu ada dua. Cacat yang bisa ditolerir dan yang kedua cacat yang tidak bisa ditolerir. Cacat yang bisa ditolerir maka sebaiknya tidak usah dikembalikan bagi pembeli tersebut. Contoh, saat niki musim duku, sekilo kurang lebih 20.000. Nah, jenengan beli duku, ternyata ada 2 buah duku yang bosok. Nah, pertanyaannya apakah itu dikembalikan? Tidak. Ya tidak usah, karena 2 duku bosok itu adalah resiko kita membeli duku niku. Jadi ada yang ditolerir, ada yang tidak ditolerir. Yang tidak ditolerir apa? Kita membeli duku, terus yang dijual terlihat bagus, tetapi setelah dimasukkan ke dalam wadah ternyata isinya hampir separuh barangnya adalah barang bosok. Nah, itu boleh untuk dikembalikan. Jadi ada beberapa hal di dalam hadis kalau kita membeli barang yang cacat. Terus niku kalau agama Islam ini dilaksanakan dengan baik, penjualnya kah atau pembelinya kah diatur oleh Islam, ya insya Allah jual beli itu tidak akan masalah. Ini tentang mengembalikan barang yang kita beli. Adapun sabda Nabi, al-kharaju bid-dhaman, keuntungan itu berbanding lurus dengan resiko yang dihadapi. Maka kata para ulama di dalam memahami hadis ini bahwasanya kalau Anda ingin untung besar, maka biasanya resikonya pun juga besar. Kalau Anda ingin mendapatkan untung yang banyak, maka modal yang dikeluarkan pun juga harus banyak. Tidak bisa orang yang mengharapkan untung besar tetapi modalnya adalah sedikit. Dodolan duren mung sak bunder niki teng pasaran regone 50.000, tapi mengharapkan nanti aku dodolan duren batine 150.000, itu tidak mungkin. Jadi untung yang besar itu berawal dari modal yang besar, namanya al-kharaju bid-dhaman. Lalu kalau seseorang ingin mendapatkan uang banyak dan status dia menjadi buruh pabrik, maka kalau ingin mendapatkan gaji yang banyak, maka ya harus banyak-banyak ngelembur. Kalau dia tidak ngelembur, ya tidak mungkin mendapatkan gaji yang banyak bagi buruh pabrik tersebut. Namanya al-kharaju bid-dhaman. Kalau ingin untung banyak, resikonya pun juga akan banyak. Kalau ingin untung yang besar, maka modalnya pun juga harus besar. Semakin besar modal, semakin besar keuntungan. Semakin sedikit modal, maka semakin sedikit keuntungan. Semakin besar rugi, maka modalnya pun juga semakin besar. Semakin besar keuntungan,
maka modalnya pun juga semakin besar. Itu kata Nabi, al-kharaju bid-doman. Terus ya jual beli itu pasti memiliki resiko. Resikonya apa? Niku. Kalau tidak laku bagaimana? Kalau untung bagaimana? Terus nek pengen angsal badine kathah dodolan, ya harus modalnya banyak. Tapi kalau pengen untungnya banyak, modalnya sedikit, itu tidak bisa. Tidak bisa. Itu namanya al-kharaju bid-doman. Terus keuntungan itu berbanding lurus dengan resiko kerugian yang akan dia hadapi. Hadis berikutnya, wa an Urwah al-Bariki, dari Urwah al-Bariki radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah meridhoinya, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam a'tahu dinaron, Nabi memberikan 1 dinar kepada Urwah al-Bariki. 1 dinar itu kira-kira 4,5 gram emas. Kalau 4,5 gram emas, sekarang harga emas itu 1,2 juta, ya kira-kira 6 juta lebih. Bahwasanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan uang 1 dinar kepada Urwah al-Bariki. Yashtari bihi udhiyah aw syatan, untuk dibelikan seekor hewan kurban atau seekor kambing. Jadi di zaman Nabi 1 ekor kambing itu harganya adalah berapa? 1 dinar. Kalau zaman sekarang kurang lebih 6 juta rupiah. Itu harga kambing di zaman Nabi dengan harga kambing di zaman sekarang kira-kira hampir sama. Saat Nabi memerintahkan Urwah al-Bariki untuk membeli seekor kambing dengan seharga 1 dinar, ternyata apa? Fashtaro syataini, ternyata uang 1 dinar itu bisa dibelikan 2 ekor kambing. Nabi menyuruh untuk membeli 1 ekor kambing, ternyata apa? Urwah al-Bariki malah membeli 2 ekor kambing. Faba'a ihdahuma bidinarin. Kemudian salah satu di antara 2 ekor kambing yang telah dibeli oleh Urwah al-Bariki dijual dengan harga 1 dinar. Dari Urwah al-Bariki dapat uang dari Nabi 1 dinar untuk membeli seekor kambing, tapi ternyata Urwah al-Bariki bisa membeli 2 ekor kambing. Lalu 2 ekor kambing itu yang satunya dijual dengan harga 1 dinar. Fa'atahu bisyatin wa dinarin. Kemudian Urwah itu datang kepada Nabi sambil membawa 1 ekor kambing dan membawa uang 1 dinar. Berarti pripun? Berarti Nabi bati napa? Mungkin batinya untungnya adalah untung 1 kambing, atau untungnya apa? Untungnya 1 dinar. Lah, fada'alahu, kemudian Nabi mendoakan Urwah al-Bariki bil barokati fi bai'ihi, mendoakan agar jual belinya diberkahi. Jadi Nabi mendoakan kepada Urwah al-Bariki agar jual belinya diberkahi. Fakana, maka seandainya Urwah al-Bariki itu
lau ishtara turoban, seandainya dia itu menjual debu, seandainya Urwah itu menjual debu, la robiha fihi, niscaya dia akan memperoleh keuntungan di dalam jual beli debu tersebut. Niku Nabi mendoakan dua, satu jual belinya barokah, yang kedua rasa optimis. Seandainya kamu itu ngedol bleduk, niscaya bledukmu payu. Niku dungane Nabi kepada Urwah al-Bariki. Rawahul khamsah, diriwayatkan oleh 5 imam, illan Nasa'i, kecuali Nasa'i, waqad akhrajahu al-Bukhari. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dimnal hadis, di dalam salah satu riwayatnya, walam yasuk lafdhahu, tetapi lafalnya tidak seperti itu. Lalu kita masuk faedah dari hadis ini. Yang pertama adalah bolehnya mewakilkan jual beli pada orang lain. Jadi diperkenankan seseorang mewakilkan jual beli kepada orang lain. Apakah sebagai penjual diwakilkan atau sebagai pembeli diwakilkan. Contoh, kita mau beli sesuatu, minta tolong kepada anak, maka kita mewakilkan membeli sesuatu itu kepada anak. Atau seorang pemilik toko mewakilkan menjual barang kepada karyawannya, berarti penjual mewakilkan barang dagangan yang dijualnya kepada karyawan tokonya tersebut. Jadi bolehnya mewakilkan jual beli pada orang lain. Faedah yang kedua adalah diperbolehkan juga mewakilkan orang lain dalam pembelian hewan kurban, sebagaimana Nabi pun juga mewakilkan pembelian hewan kurban kepada Urwah al-Bariki. Terus itu diperkenankan juga ya, karena kita mungkin sibuk repot, kita serahkan pembelian hewan kurban kepada panitia kurban masjid. Nah, maka itu diperbolehkan, sebagaimana Nabi mewakilkan membeli hewan kurban kepada Urwah al-Bariki. Lalu Bapak Ibu, faedah selanjutnya adalah bolehnya orang yang mewakili memanfaatkan harta yang diwakili untuk hal yang bermanfaat bagi pemilik harta tersebut meskipun tanpa izin. Terus bolehnya mewakili memanfaatkan harta orang yang diwakili meskipun tanpa izin dengan syarat bermanfaat. Nah, ini Urwah al-Bariki, dia adalah sahabat Nabi yang memiliki inisiatif. Terus nek kula pernah mendengar Pak Ali Muson niku cerita yang namanya orang kerja itu harus memiliki 4 sifat. Namanya akik. Akik itu amanah, kedua kreatif, yang ketiga inisiatif. Ini inisiatif. Lah ini Urwah al-Bariki orangnya itu inisiatif. Terus inisiatif apa? Dia diberi Nabi uang 1 dinar untuk membeli 1 ekor kambing. Ternyata dia bisa membeli 2 ekor kambing, lalu yang satunya dijual lagi, sehingga dia membawa 1 ekor kambing dan 1 uang dinar dikembalikan kepada Nabi. Jados itu diperbolehkan. Berarti Urwah niku wong sing gadah inisiatif. Nah, sama juga kalau seorang pemilik toko gadah karyawan itu yang dia bekerja melebihi ekspektasi dari bosnya, rata-rata bosnya itu senang. Terus niku gadah karyawan kok inisiatif kathah niku. Terus
Akhirnya nggih seneng. Kenapa seneng? Dia melakukan pekerjaannya selesai plus dia melakukan pekerjaan yang lain. Niku seneng rata-rata bosnya. Nah, sama dengan Urwah Al-Bariki, dia memiliki inisiatif. Nah, orang yang punya inisiatif seperti Urwah Al-Bariki itu termasuk orang yang didoakan oleh Nabi. Nah, terus ya akhirnya karena Urwah Al-Bariki dia punya inisiatif, maka dia jual belinya sukses nih. Lalu faedah selanjutnya adalah dianjurkan membalas kebaikan orang lain yang telah berjasa kepadanya meskipun hanya dengan ucapan doa. Jadi kalau kita mendapatkan kebaikan oleh orang lain, maka seyogyanya kita membalas kebaikan orang lain tersebut meskipun apa? Hanya dengan doa. Nabi mendoakan Urwah Al-Bariki dengan doa semoga Allah memberikan barokah di dalam jual belinya Urwah Al-Bariki. Itu membalas kebaikannya niku. Lalu Bapak Ibu yang hormati, faedah yang selanjutnya adalah Allah mengabulkan doanya Nabi terhadap Urwah Al-Bariki. Terus Nabi itu orang yang doanya mustajab. Dan salah satu orang yang mendapatkan doa Nabi yang mustajab adalah doanya Nabi terhadap Urwah Al-Bariki. Sehingga apa? Sehingga seandainya Urwah itu menjual debu, niscaya dia pasti akan mendapatkan keberuntungan. Terus niku doa Nabi yang makbul. Terus kalau nanti mirengke ceramah kiai niku Urwah Al-Bariki niku anggar dodolan napa mesti payu niku. Dados memang bakate dados dados wong dodolan. Nah niku karena mendapatkan doa dari Nabi. Padahal sing jenenge bleduk niku sesuatu yang tidak berharga. Debu itu sesuatu yang tidak berharga. Karena mendapatkan doa Nabi, ya jadinya berharga bagi orang yang menjualnya. Lalu Bapak Ibu, faedah selanjutnya adalah saat orang melakukan penjualan barang, maka tidak ada batas keuntungan yang akan dia peroleh. Jadi orang itu kalau menjual barang, idealnya berapa keuntungannya? Kata para ulama, tidak ada batas keuntungannya. Tapi resikonya apa? Semakin sedikit keuntungannya, maka peluang laku semakin banyak. Semakin mahal atau semakin banyak keuntungannya, maka kemungkinan barang itu laku pun juga semakin sedikit. Nah, terus berapa persentase keuntungan? Kata para ulama, tidak ada persentase keuntungan. Berapa? Bebas. Sebagaimana Urwah Al-Bariki membeli 1 ekor kambing dengan 1 dinar. Membeli 1 ekor, dia membeli 2 ekor kambing dengan 1 dinar. Lalu faedah selanjutnya adalah, nah ini yang penting. Apa itu? Yaitu adalah kalau kita diamanahi untuk membeli barang tertentu dan ada sisa uang, maka sebaiknya uang sisa tersebut dikembalikan. Jadi kalau kita disuruh seseorang untuk membelikan sesuatu, lalu ada sisa uang, sebaiknya sisa uang itu dikembalikan. Sebagaimana Nabi
menyuruh Urwah Al-Bariki untuk membeli seekor kambing, tapi dia bisa membeli uang 1 dinar dengan 2 ekor kambing, lalu 1 ekor kambing yang dia beli dia jual lagi, kemudian Urwah Al-Bariki datang kepada Nabi dengan 1 dinar dan 1 ekor kambing. Berarti apa? Kalau kita dimintai tolong oleh seseorang untuk membeli sesuatu, maka sebaiknya uang tersebut sisanya dikembalikan. Kenapa? Ya karena ini adalah amanah itu. Bapak-bapak yang dihormati, saya kira ini saja yang bisa saya sampaikan. Insya Allah besok hari Sabtu kita sudah berpuasa, dan insya Allah untuk kajian Ahad pagi akan diganti dengan buka bersama di hari Ahad atau di Ahad sore kalau tidak salah, seperti itu dari takmir masjid. Mungkin sebelum saya tutup ada yang mau ditanyakan tentang jual beli? Ya mungkin karena di sini banyak yang PNS jadi jarang jual beli. Mungkin ada yang mau ditanyakan tentang jual beli, bapak-bapak, ibu-ibu? Oke, karena tidak ada yang menanyakan, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kalau ada benarnya dari Allah Ta'ala, kalau ada salahnya dari saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.